kata-kata mutiara orang Palembang. Kampang. Wah, kampang, pilat, gitu-gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan jejak kita dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat, berkecukupan dan berbahagia tanpa kurangan satu apapun itu ya. Jadi kembali lagi nih bersama saya Riki Doswapahan dan boleh Kak dengan Kak siapa? Oh, nama saya Unggul Garfli. Kak Unggul ya, bersama Kak Unggul. Jadi malam hari ini kita akan membahas lagi nih mungkin cerita mistis tentang perjalanan Kak Unggul ya. Kak Unggul ini memang hobi travel ya Kak. Iya. Berjalan naik gunung, ngetrip. Mungkin kedepannya kita akan coba untuk membahas pengalaman dan perjalanan dari kisah mistis yang dialami Kak Unggul selama dia naik gunung. Oke, mungkin boleh langsung Kak Unggul. Jadi memang udah sering ya Kak Unggul ya? Sudah dari kapan Kak Unggul memang hobi naik ke gunung? Jadi awal mula naik gunung tuh semenjak kuliah di Jogja. Itu tahun 2011. 2011. Karena dari Jogja kan mau kemana-mana deket. Banyak Jadi, wisata alam ya? Banyak wisata alam ya. Jadi seneng lah jalan-jalan, naik gunung. Awalnya kan kalau saya kan asli Palembang. Di Palembang ini kan wisata-wisata alam gitu kan sulit. Termasuk jarang lah ya, ada tapi cuma beberapa. Ada beberapa dan juga sulit istilahnya dijangkau lah. Dan juga waktu itu masih sekolah. Jadi izin juga susah. Nah, pas kuliah di Jogja 2011 mulailah sambil kuliah ada libur, weekend, sempetin jalan-jalan, naik gunung gitu-gitu. Jadi udah ada beberapa gunung nih Kak Unggul yang mungkin Kak Unggul sudah daki atau jelajah sama teman-teman di Jogja tuh. Beberapa di Pulau Jawa. Kalau di Jawa Tengah itu Merapi, Merbabu, Sumbing. Tuh. Kalau di Jawa Timur itu Semeru. Ya, jadi di antara beberapa gunung itu ada kan pasti di gunung kan kita bukan rahasia umum lagi lah ya kan ya, bahwa memang di sana tuh memang banyak terdapat tempat-tempat yang bisa dibilang mistis lah. Di antara beberapa gunung yang sudah Kak Unggul daki sama temen tuh di mana Kak? Yang boleh ceritanya pengalaman yang pengalaman yang mistis ya. Sebenarnya di setiap gunung ada. Cuman saya akan ceritain inilah yang menurutku apa ya? Memang inilah agak mistisnya kuat. Aneh ya, kuat gitu. Itu di Semeru. Di Semeru. Semeru tuh di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur. Itu tahun 2013. Sudah cukup lama ya Kak? Sudah lama, berapa tahun tuh kalau dari sekarang 2021. Itu kita berenam pada saat itu. Lagi teman-teman yang kebetulan pada saat itu anak dari Palembang semua, IKPM gitu. Ikatan keluarga mahasiswa Palembang lah gitu. Kita ngobrol-ngobrol, nongkrong. Awal ceritanya tuh ini mau libur nih gitu. Mau libur, kita atur jadwal pengen naik Semeru. berenam dan nggak semua di situ berenam itu pernah naik gunung. Ada beberapa yang baru first time. Dan itu pun ya kita rada was-was ya karena kan belum pernah gitu. Cuman ada beberapa termasuk saya yang udah sudah beberapa kali lah, sudah tahu lah istilahnya kode-kode di gunung gitu loh. Kan ada kan etik-etiknya gitu. Nah, itu kita akhirnya 2013 itu kita berangkat dari Jogja. Kita naik, pada saat itu kereta itu kita nggak dapet, jadi kita naik travel dari Jogja. Kita itu ke Malang. Turun di Malang. Dari Malang itu kita ke Tumpang. Kita ke Tumpang. Nah di Tumpang itu kebetulan kita waktu itu lupa prepare satu syarat naik Semeru itu harus ada surat sehat. Ada surat sehat. Walaupun itu belum di masa pandemi, tapi harus ada surat sehat. Ya? Harus ada surat sehat pada saat itu 2013. Jadi kita ngurus dulu ke sampai Tumpang itu, kita ngurus surat kesehatan, periksa di puskesmas waktu itu di Tumpang. Gitu. Nah setelah dari itu kita semua dinyatakan sehat, naiklah kita itu waktu itu sewa jeep karena kita berenam ya, kita patungan pakai jeep dari Tumpang kita ke base camp. Dari base camp itu sekitar jam 10 atau 11 pagi kita udah sampai di base camp. Nah jam 11
kita siap-siap pendaftaran, registrasi. Jadi kalau di Semeru tuh kita harus ada registrasi dulu. Mungkin gitu. di semua gunung lah ya Kak. Di semua gunung. Biasanya Di semua ada ya gunung. registrasi ketika mau naik ya. Ada di semua gunung. Udah setelah kita ngurus registrasi semua, ngasih surat kesehatan tadi, syaratnya kan, identitas. Jam 12 kita mulai jalan. Nah, jam 12 berenam ini jalan. Rencana kita tuh kita sampai di Ranukumbolo itu sore. Itu jam Ranukumbolo tuh kayak danau gitu. Kayak danau. Kayak kawah gitu lah. Ya. Kalau yang pernah nonton 5 cm, nah itu Bisa yang, tahu lah pasti. itu Udah pada tahu lah mungkin. Udah pada tahu lah mungkin Gitu ya. teman-teman Keindahan dari Ranukumbolo ya. udah tahu gitu. Bagus lah pokoknya, apalagi yang kita basicnya anak-anak Palembang ini jarang nemuin kayak ya, gitu. Paling kan Danau Jakabaring gitu kan. Nah, udah jalanlah kita jalan santai karena perjalanan dari Ranupani base camp itu ke Ranukumbolo tuh nggak terlalu sulit. Cuman karena ada beberapa temen yang memang baru pertama kali, jadi ya kita ya bareng lah. Santai lah berjalan. Sebelumnya pasti kita doa dulu kan. Udah kita jalan berenam. Jadi pas di salah satu dari 6 ini ada yang baru pertama naik, itu ada yang namanya teman saya Ais. Norak lah pas jam berapa ya kita sampai ya? Jam 4 sore. Dari jam 12. Dari jam 12. 4 jam. 4 jam. Biasanya normalnya tuh kalau orang udah sering tuh 3 jam gitu. Karena memang tadi kamu sama teman-teman tadi Santai. Memang dari awal perjalanan tuh belum ada ya Kak, kayak kejadian aneh gitu belum ada. Belum ada. Ini belum ada cerita aneh. Masih udah normal aja kita. Having fun lah, kita nikmatin perjalanan, capek-capek biasa gitu. Sampailah di Ranukumbolo tadi, teman saya Ais ini, Nora, ngelihat pemandangan yang bagus tadi. Keluarlah bahasa kotornya itu, kata-kata mutiaranya, kata-kata mutiara orang Palembang. Wah, kampang, pilat, gitu-gitu. Bagus banget, bagus nian gitu kan. Udah ngeliat Ranukumbolo tadi. Wah, bagus banget katanya. Ya tapi pakai bahasa kotor tadi. Terpesona saking terpesonanya tadi. Biasalah kan kalau ngobrol sehari-hari pakai bahasa kayak gitu. Anak muda. Udah, biasa nih, masih biasa turun. Dia tuh kayak nanjak, langsung kelihatan view danau. Kita turun, pas turun itu udah. Oh, itu beda jalur lagi ya? Bukan. Jadi pertama kita keluar dari hutan itu, perjalanan langsung masih di dataran tinggi gitu, langsung kelihatan view Ranukumbolo di bawah. Nah disitulah dia ngomong kotor tadi kan. Maksudnya turun tuh mau ke Ranukumbolonya, mau ngecamp di situ kita mau nginep. Besok paginya kita baru lanjut gitu. Nah, turun kita carrier kita lepas dulu, kita duduk bentar sebelum persiapan pasang tenda, kita nikmatin dulu nih, kita nyebat. Udah nikmatin, ya masih ngomong kotor gitu. Wah, kampang gitu-gitulah pokoknya. Teman saya nih, ya kita mikirnya mikir mistisnya tuh nggak kepikir lah, hilang lah. Kepikir tuh sempet, cuman gimana ya, tolong lah bagaimana, kita pikir paling setan jin Jawa nggak ngerti bahasa Palembang, kotornya gitu loh, kita mikirnya gitu, nggak ngerti mikirnya gitu loh. Ya udahlah, masih have fun santai aja, jadi kayak biasalah kita ketawa-ketawa, bahasa kotor gitu-gitu, mikirnya gitu. Udah, habis itu kita siap-siap masang tenda, mau ngecamp di situ, bermalam di situ. Siap masang tenda, berenam. Tiba-tiba kita habis dari pasang tenda itu kita persiapan masak. Karena kebetulan udah 4 jam lah ya kayak dari siang udah sore ya. Kita masak. Udah sekitar jam setengah 5-an ya. Jam 5-an kita santai-santai jam 5-an. Persiapan masak, kita masak nasi, masak lauk-lauk gitulah. Karena malamnya kita untuk makan gitu kan, ngisi energi. Udah, kita masak. Udah lama si Ais manggil, "Gul," gitu. "Ayo, ngapa Is?" Bilang bahasa Palembang kan. "Kenapa Is?" gitu.
bibirku kayak nggak enak katanya, ngomong tuh sudah mencele-mencele gitu. Oh iya, pas aku lihat mukanya itu langsung bibirnya langsung ke bibirnya bengkak kayak apa ya, bengkaknya tuh kayak bengkak banget kayak Donald Bebek apa ya, bengkak atas bawah gitu, atas bawah. Ngomongnya udah gitu. Oh iya, kenapa? Aku bilang, kok ada di ini nggak apa digigit tawon? Kita masih mikir positif, masih mikir positif, belum kepikiran yang hal-hal mistisnya belum. Sampai temanku yang satunya lihat juga ngedeket, parah kok bisa gini ya gitu. Udah kita mikirnya, oh yaudahlah coba banyakin minum aja dulu, minum gitu kan. Sama kita bawa ada obat-obatan kan, obat-obatan. Cuman pada saat itu masih bengkak aja, memar bengkak gitu, belum ada apa-apa. Kita mikirnya yaudah siapin aja dulu. Udah sampai lah gelap. Masakan udah jadi, makan. Pas mau makan, temenku yang si Ais ini nggak bisa makan, hok gitu. Pas makan tuh nggak bisa, katanya. Saking bengkaknya tadi, tapi perut udah lapar nih, udah lapar, mau nggak mau harus makan, gitu loh. Kan udah capek, kita dari perjalanan dari Jogja, nggak ada istirahat, nggak ada apa, capek, udah mau nggak mau harus makan, dipaksain makan. Pas makan, darah semua, panik kita. Tiba-tiba darah ngocor. Dipaksa makan, mulutnya tuh nggak bisa kebuka, jadi pas kebuka itu berdarah. Darahnya tuh bukan netes gitu, ngalir gitu kayak gimana sih kalau pernah ngelihat orang kecelakaan kali ya, kalau teman-teman pernah ngelihat atau apa, darahnya tuh ngalir gitu, bukan di satu sisi ya, ngalir, yang di atas ngalir, dia kumisan lah, di kumisnya ada gitu ya, panik lah kita kan, kok bisa sampai separah ini. Yang kita mikir paling kena sentot tawon. Kalau sentot lembah juga mungkin nggak bakal keluar darah, bakal keluar darah, atau ya nggak segede itulah, kayak gede banget gitu. Udah, akhirnya stop makan, kita stop bentar makan, ada betadin, kita paksain lah, takut lah dia pedih kan, ya udah kita ceng-cengin aja, biasalah kan, wah masa ini, akhirnya dia mencarikan suasana lah ya. Iya, mencarikan suasana biar nggak panik gitu. Udah, akhirnya kita pasang, perih dia, aduh katanya. Nah temanku yang satu ini nih diem ternyata dia nih kita berenam kan. Nah, ada lagi temanku satu nih namanya Habi. Habi ini ternyata dia nih sebenarnya ada tahu lah ilmu-ilmu astral apalah, punya kemampuan lebih lah, indigo lah gitu. Dia ini sebenarnya tahu, tapi dia tuh nggak mau nunjukin gitu dan nggak mau cerita ke teman-teman gitu. Akhirnya ya dia makan dikit si Ais tadi, yang penting udah nggak jual perut aja. Habis itu langsung istirahat, tidur. Ya dia juga pas tidur itu saya kontrol terus, ya nggak bisa tidur, dipanggil is di tenda kan, kita lagi di luar ngopi lah, aku sama si Habi di luar. Nah Habi ini kayak mau cerita, tapi kayak antara cerita tapi apa ya bahasanya, kayak takut gitu, ragu-ragu gitu loh, takutnya malah makin panik gitu, teman-temannya lain distract pikirannya dia. Tapi dia beraniin ngomong ke aku, cuman diem aja kayak yang lain gitu. Ada yang bisikin aku tadi, yang komunikasi sama aku sempat kaget, komunikasi apa, aku bilang gitu kan. Komunikasi apa sama siapa? Gak kepikiran lah. Masih nggak kepikiran. Karena kalau aku awalnya tuh orangnya ya emang mensugestikan yang menghindari lah pemikiran hal-hal ada, tapi nggak sejauh itu ya Kak. Aku percaya itu ada gitu halnya. Cuman karena aku orangnya rada-rada takut lah dengan hal-hal yang gitu, ya takut lah, aku bilangnya takut lah. Makanya aku nggak mau mikirin ke sana gitu. Makanya aku kayak, komunikasi apa? Tapi aku udah gitu. Cuman aku kayak, apa sih gitu kan. Ya udah, aku mencoba ini sampai temenku yang si Habib tadi cerita, dia tuh ada yang nggak suka.
kenapa nggak suka? Iya, ada yang komunikasi sama aku nggak suka karena dia baru dateng tiba-tiba ngomong kasar. Ngomong kotor lah. Pasti Ranu Kumbolo tadi. Pas di Ranu Kumbolo itu posisinya kita cerita di Ranu Kumbolo. Oh, Bayangin, iya, ingat kan, ya. cerita di Ranu Kumbolo, kejadian Iya, di Ranu Kumbolo, dan posisi aku lagi di luar juga sama dia. Panik langsung kan, panik. Sudah jangan panik katanya. Dia nggak mau, misalnya nggak mau ganggu yang lain gitu. Cuman dia mau kasih tahu bahwa mau kasih pelajaran, peringatan sama si temen ini, yang si Ais ini. Tapi bilang apa? Jangan kasih tahu katanya gitu. Udah. Sampai dari situ nggak bisa tidur, bener-bener nggak bisa tidur. Aku juga gara-gara dikasih tahu itu nggak bisa tidur. Kepikiran nggak bisa tidur. Nah, dari segi psikis kan juga kena nih kita, dan juga dari masalah fisik kita juga kena. Pertama, secara logika lah, kita fisik kita istirahat keganggu kurang. Terus kemudian si Ais tadi yang bener-bener kena banget psikisnya. Kenapa kena banget? Karena dia makan nggak bisa, fisiknya gitu. Terus pikirannya juga ini. Udah ke distract lah. Sampai temanku, aku punya bangun lagi pada saat itu nggak bisa tidur. Aku ajak ngobrol si Habi tadi. Bi, aku bilang, kalau kayak gini gimana? Aku bilang, apa kita masih mau lanjut gitu? Coba dikomunikasiin lagi sama si yang makhluk di sekitar ini, gimana, bisa nggak kita minta maaf aja gitu. Udah, dia bilang ya udahlah, aku yang coba komunikasi, ketika ada yang mau nyerang nanti aku yang jagain komunikasi gitu. Kita tetap lanjut, kasihan yang lain kalau kita nggak muncak gitu, nggak lanjut perjalanan lah gitu. Oh gitu, ya udah pagi kita bangun. Pas pagi bangun itu kan mau sarapan, kita mau sarapan, mau makan lagi kan, ya nggak bisa makan lagi, dipaksain mau nggak mau karena kita mau jalan lagi. Nah, teman-teman yang biasa naik gunung pasti udah tahu tuh perjalanan Semeru tuh gimana, apalagi pas dari Kalimati, Arsupodo, pas nanjak ke Mahameru tuh udah tahu tuh. Dari situ kita makan, si Ais ini tadi nggak bisa makan, dipaksain, udah berdarah lagi. Jadi ketika maksa makan keluar lagi, lebih parah, bener-bener darah semua gitu. Kita bingung, panik, mikirnya pas mumpung masih Ranu Kumbolo, apa turun aja gitu kan. Cuman pesan si Habi tadi, ya aku nih serba salah sebenarnya, mau ceritain. Tapi pesan si Habi jangan diceritain, tapi kalau nggak diceritain gimana gitu kan. Akhirnya kita aku ikutin karena Habi yang ngerti komunikasi sama makhluk-makhluk mistis ini, jadi aku ikut dia lah. Jadi aku diem dulu, masih mensugestikan positif lah ke mereka, walaupun aku tahu ya, aku mencoba psikis aku nenangin diri sendiri lah, karena aku tahu kondisinya gitu. Dia tuh ditempel gitu, ditempel sama makhluk ini yang nggak suka dia ngomong kasar, tiba-tiba datang. Udah, gimana? Is kuat nggak? Gitu ngomongnya. Nggak bisa lah, itu posisinya tertutup banget ya. Bener-bener mangap dikit darah. Ya udah, akhirnya kita tetap lanjutin perjalanan. Terus kita beres-beres. Jam 10 pagi kita lanjut perjalanan. Lanjut dari Ranu Kumbolo ke camp terakhir kita di Kalimati namanya. Nah, di Kalimati. Kita jalan, ya yang namanya si Ais ini nggak bisa makan, nggak ada energi. Jadi yang mulai keringat dingin gitu-gitu. Entah, aku mikirnya nih karena aku udah tahu dua sisi pertama secara logika dia nggak makan, kondisi badan dia turun itu. Kemudian kondisi kedua aku tahu juga secara mistis dia nih ditempel gitu loh. Jadi wah gimana ini gitu, serba salah juga, bingung, pengennya turun tapi si Habi ini masih meyakinin masih aku bisa lah. Udah bisa, tenang aja, bisa si Habi ini. Udah, akhirnya kita tetap lanjut jalan tapi pelan-pelan sampai akhirnya si Ais ini bener-bener pucat banget, kayak mau pingsan.
Kita duduk, akhirnya carrier dia kita buka, apa yang bisa kita double ke carrier kita yang teman-teman 5 tadi, kita double. Jadi kita buka carriernya, isinya kita bagi-bagi nih ke 5 orang. Jalan, dia tetap carrier dipakai, cuman isinya ringan, ya kayak baju gitu-gitu. Ya Kak, sebelum lanjut mungkin boleh kita minum dulu ya Kak. Iya. Yang mungkin bagi teman-teman di rumah yang bingung nih kalau siang hari panas pengen minum apa, boleh langsung pesan kopi dari Uber Alza. Apalagi di masa pandemi gini bisa kok dipesan melalui Gojek ya Kak. Oke. Ini di mana ininya? Ini lokasinya di daerah Skojo ya Kak. Di Palembang ya? Ya, di Skojo. Palembang. Di depan lorong Muhammadiyah. Oke. Enak ya. Ini bisa dipesan di GoFood. Bisa. Oke, bagi teman-teman boleh langsung pesan ke di GoFood Uber Alza. Uber Atau Alza. mungkin datang ya Kak, langsung ke lokasi. Namun di masa PKMB ya sampai jam 5 sore ya Kak, karena pembatasan tadi. Take away lah, take away. Bisa datang ke sana, take away bisa gitu. Oke, boleh mungkin lanjut Kak. Sampai mana tadi? Sampai Pembagian carrier tadi. oh iya, Dibagi-bagi. pembagian carrier karena dia pucet tadi mau pingsan. Kita lanjutin perjalanan dengan carrier si Ice ini Udah dikurangin udah bebannya. dikurangin yang enteng. Nah itu kita kalau nggak salah itu masih di Cemoro Sewu apa ya? Cemoro Sewu, Cemoro Lawang, lupa aku nama ininya Cemoro, pokoknya ada Cemoro gitu. Karena 2013 ya udah lumayan lama itu. Jadi Cemoro Sewu itu pohon-pohon cemara banyak gitu loh. Makanya Cemoro ya. Banyak. Nah di situ sebenarnya rindang tapi jalannya rada nanjak gitu pelan-pelan ke Kalimati. Di situ si Ais itu kan mulai nggak kuat, tetap kita lanjutin terus sampai akhirnya sampailah di Kalimati. Itu sore banget kita sampai itu jam 4 apa jam 5 apa ya? Jadi yang kurang harus lebih dari jam 10. Dari jam 10. Harusnya itu 5 jam. Iya 5 jam harusnya. 5 jam itu harusnya kalau dari jam 10 sampai jam 3 sore. Kita nyampenya jam 5, setengah 5 lah. 7 jaman lah ya. Karena tadi kan banyak kendala tadi. Udah sampai akhirnya di situ kita pasang tenda, si Ais kita biarin istirahat. Tiduran dulu di bawah pohon, kita pasangin tenda dulu, pasangin tenda, tiduran dia. Baru kita bagi tugas di situ. Ada yang jagain Ais 1, kita air tuh udah nggak banyak ininya persediaan air. Nah di Kalimati itu ada jalan menuju mata air, itu namanya Kalimani. Nah akhirnya aku ngambil dulu air ke sana, jalan kaki ke sana. Singkat cerita udah nih balik lagi. Si Ais nih bener-bener udah Nggak pasrah lah. nggak bisa makan, nggak bisa minum, ya kan? Udah bener-bener gimana ya? Dia di situ dingin kan? Kita udah panik gimana nih? Kayak koordinasi lah sama temen-temen gimana? Kita mau lanjutin apa gimana gitu? Karena mungkin posisi Kalimati itu udah hampir menuju puncak ya. Sekali lagi sampai puncak itu. Camp terakhir. Camp terakhir lah, itu tempat kita camp terakhir sampai akhirnya kita harus muncak. Nah itu rencana kita itu muncaknya itu malam jam 12, jam 11 jam 12 lah gitu. Perkiraan kita gitu. Kita sampai situ udah sore. Otomatis kita harus cepet-cepet nih siapin tenda, makan gitu-gitu kan. Jadi emang keadaan di Kalimati itu udah cukup dingin lah. Kan? Dan juga di situ terkenalnya mistisnya lebih terkenal juga karena di situ ada kuburan. Ada kuburan juga di situ, terkenal juga mistisnya di situ. Nah, si Habi ini ya dia ini sebenarnya orangnya tuh pendiam dan nggak mau bikin teman panik, tapi mungkin dia nggak bisa nahan sendiri, dia tetap cerita ke aku, gitu cerita. Ternyata penunggu di Kalimati ini udah nungguin si Ais ini, karena yang di Ranukumbolo tuh ternyata dia komunikasi gitu loh, karena kan dia ditempel. Jadi kayak udah ditungguin banget lah. Ini ada orang nih kurang ajar. Kurang ajar nih orang. Kerjain lah di atas. Dia kerjain gitu. Waduh, si Habi cerita kayak gitu. Waduh, gimana Bi?
mati nih anak orang Bi, gue bilang. Gimana, dia juga nggak izin lagi gitu kan. Ya biasalah kalau kita dulu bandel lah ya, lebih baik minta maaf daripada minta izin sama orang tua, padahal sebenarnya nggak boleh ya. Cuman ya udahlah, daripada kita pengalaman muda kan naik gunung gitu kan, yang penting inilah Jalan dulu aja lah. Udah mulailah sama si Habi rembuk. Gimana Bi, bilang ya bener-bener kayak lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, makan nggak bisa, apa nggak bisa, sampai kita mikirnya gini, kita bagi tugas aja. Yang mau muncak kita berenam, yang mau muncak 4 aja gitu. Cuman yang satu yang mau nungguin siapa gitu, nungguin si Ais ini nggak usah muncak, karena kalau muncak nggak memungkinkan lagi ya. Bener-bener nggak memungkinkan. Kalau secara apa ya, secara logika ya nggak memungkinkan sebenarnya gitu. Makan enggak, energi enggak ada. Jadi udah kita omongin lah si Ais, oh yang ini tadi dulu yang mau nungguin siapa. Rencananya ada satu lagi temen namanya si Tama ini agak kurang fit juga badannya, jadi tapi masih bisa makan gitu, masih bisa bantuin ngurusin lah. Katanya dia ya udah aku aja kayak gitu. Udah dapet nih, ketemu nih, kita kasih tau lah ke si Ais. Setelah itu, Is, kamu nggak bisa naik lagi, aku bilang. Hah gitu, lah sambil tiduran, bener-bener pucat. Udah linglung lah. Iya. Nunjuk. Dia pengen naik masih. Pengen naik. Waduh, pusing kita kan. Udah si Habi ini keluar tiba-tiba. Keluar dari tenda. Entah kemana, aku liatin dia ke arah kayak ke hutan lah. Hutan ke arah, kayaknya itu pada saat itu arah kuburan gitu. Si Habi ini nggak tahu ngapain, mau panggil Bi, mau ditemenin nggak? Aku bilang gitu kan. Ya kita juga takutnya malah kita ngurusin ini yang sono yang ini ya kan. Wah, mana ini? Nggak, tunggu situ katanya, nggak. Udah, Habi hilang ke sana. Lama, itu kita udah habis maghrib apa itu ya? Kalau nggak salah itu udah habis maghrib tuh, malam gelap. Udah aku doa gimana, ya Allah ini minta tolong lah temanku, jangan ada apa-apa, dilindungi, berdoa. Sampai akhirnya si Habi balik lagi. Wah, katanya, kenapa? Iya, si yang apa ya kalau bahasanya aku kurang ngerti ya, kalau penunggu yang petinggi lah di situ. Dia nggak seneng banget orang luar, apalagi bukan suku Jawa gitu kan, bukan orang Jawa, ngomongnya sembarangan. Dia tuh kayak terhina banget katanya. Ini nih daerah kami, gunung kami katanya gitu. Rumah kami lah. Rumah kami. Tiba-tiba masuk ke rumah orang ngomong kotor. Gitu ngomong kotor gitu. Itu posisi jamnya udah jam berapa? Udah malam itu ya habis maghrib. Jam 7-an lah itu. Posisi udah gelap lah ya. Udah gelap. Waduh. Terus gimana Bi? Gue bilang. Masih marah katanya. Jadi iya katanya mau bukan dikerjain lagi. Emang bener-bener mau dimatiin. Matiin ya, mau dimatiin. Nggak boleh balik lah istilahnya. Mau dimatiin nggak boleh balik gitu. Wah, jauh nih bilang. Mana ini apa? Ini anak baru pertama kali naik gitu kan. Nggak izin pula. Yang temennya lah yang diiniin kan. Udah bener-bener keringet posisi di situ. Bukan keringetnya tuh bukan keringet kepanasan, ngerti nggak? Kayak dingin tapi keluar air gitu. Wah, saking ininya kan. Panik lah ya kan. Nggak masuk akal tapi bener-bener ada gitu loh. Bener-bener ada, nggak masuk akal. Yang tadinya